welcome back to my channel. Di video aku hari ini kita akan bahas tentang movie yang sebenarnya pas aku absen 2 bulan itu I watch like a lot of movie. Dan ini adalah salah satu film yang aku nonton. At first I'm going to talk about The Tomorrow War. Yang main Chris Pratt. It is good. Sci-fi movie, monster movie juga, as you guys know, I love monster movie. Tapi monsternya ini bukan kayak monster like Godzilla, like a huge monster, bukan kayak Rampage gitu, tapi kayak alien. Mereka juga disebutkan bahwa si White Spice-nya ini, nama monsternya adalah White Spice, adalah alien. Dan pertamanya kita akan bahas dulu tentang pertama kali appearance this movie ya. Jadi scenes pertamanya itu dia kayak tiba-tiba si Chris Pratt-nya tuh jatuh dari portal gitu, jatuh dan kayak kita bingung aja gitu, apa nih, kok tiba-tiba dia jatuh gitu ya. Terus scene berubah lagi, digambarkan bahwa 28 tahun yang lalu, and I was like, what? Kenapa sih Chris Pratt-nya ini masih tetap sama? Maksudnya itu nggak berubah sama sekali, dia nggak jadi muda, dia nggak jadi tua, dan yang lain-lain. Oke, dari situ udah mulai penasaran ya kan. Scene juga langsung berubah lagi bahwa si Chris Pratt-nya itu baru datang, bahwa dia nyari kerjaan yang masih struggle sama kerjaannya gitu, dan dia pulang ke rumahnya, bahwa di rumahnya itu lagi kayak ada neighborhood yang lagi kumpul di satu rumah kayak gitu. Terus diceritakan juga bahwa si Dan Forrester ini, si Chris Pratt-nya, si Dan Forrester-nya ini juga ada struggle dengan kerjaan. Dia digantikan sama orang yang katanya lebih berkompeten dari yang lain-lain. Pokoknya struggle aja gitu ya sama kerjaannya. Akhirnya yang bisa menenangkan si Dan itu anaknya. Dia punya anak cewek gitu ya, daughter. Terus mereka duduk untuk nonton soccer. Mereka duduk nonton soccer, and everything just done well and that one. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba si TV-nya tuh kayak gitu. Terus ada portal yang muncul gitu, dan mereka bilang, I am you, we are you, and our last hope is you. Mereka datang dari masa depan 20 sampai 30 tahun ke depan. Semua orang kayak, is this a joke? And itu nggak joke sama sekali. So akhirnya banyak orang-orang yang pergi ke masa depan untuk berperang, dan mereka pulang dengan keadaan sangat terpukul. Mereka pulang dengan keadaan yang tidak utuh. Beberapa orang jadi punya disabilitas, beberapa orang punya trauma yang mendalam, karena ternyata di masa depan itu they are not war with the human, mereka war dengan alien, dan akhirnya dinamakanlah si White Space. Nah, turns out si Dan Forrester ini terpilih, dan orang-orang yang terpilih ini ternyata mereka punya limited time. Maksudnya tuh mereka tidak akan reach ke time yang itu gitu. Mereka tidak akan reach ke 28 tahun ke depan. Karena mereka ada yang hanya hidup sampai 7 tahun ke depan, ada yang cuma hidup sampai 2 tahun ke depan. Dan merekalah yang dikirim ke masa depan. Termasuk si Dan Forrester ini. Nah, dia tuh kayak nggak bisa nggak bisa berkutik dari situ, dan istrinya bilang ada satu orang yang bisa melepaskan ini dari tanganmu, yaitu ayahnya. Dan si Dan Forrester ini nggak punya hubungan baik sama ayahnya. Turns out dia akhirnya datang ke ayahnya demi istri dan anaknya. Tapi ayahnya ini malah berpikir bahwa si Dan ini menyuruh si ayahnya. Si Dan itu adalah mata-mata untuk menyuruh ayahnya pergi ke masa depan. Yang padahal nggak kayak gitu. Mereka akhirnya terlibat cekcok dan yang lain-lain, dan nggak dilepasin lah itunya. Akhirnya mau nggak mau si Dan harus pergi ke masa depan. Turns out di masa depan
ternyata a lot going happen. Kayak bumi ini kayak half chaotic, bukan half lagi, emang chaotic banget gitu ya. Gedung-gedung kayak terabaikan, tertinggalkan kayak gitu ya. Terus banyak mobil-mobil yang udah hancur, jalan-jalan yang kosong yang hanya diisi dengan white space-nya itu banyak, segala macem lah, chaotic pokoknya. Oke, kita ngomongin dulu tentang monsternya, yaitu white spice. Si white spice ini enggak ada kita nggak bisa bayangin white spice ini kayak begini, white spice ini kayak gini. Kita kayak nggak bisa si white spice ini bukan kayak Demogorgon, bukan kayak si di monster yang ada di The Great Wall, juga bukan. Dia punya sense yang berbeda gitu. Mereka punya appearance yang berbeda juga. Untuk kalian yang pernah nonton Aliens gitu ya, atau Alien Covenant, mereka nggak kayak gitu. Beda monsternya, nggak kayak gitu. Mereka lebih kayak monster aneh yang sekilas kayak jangkrik, tapi nggak kayak jangkrik gitu ya. Oke, kita iniin aja. Jadi monsternya itu mereka tidak punya tangan, punya kaki. Kalau yang male, tapi dia punya kayak tentacle gitu yang dia bisa menembakkan semacam tulang gitu loh. I don't know, it's kind of tulang. Karena aku langsung berpikir bahwa itu kayak tulang gitu. Kalau kalian tahu di X-Men yang apalagi di X-Men yang The Last Stand, dia yang ngeluarin tulang kayak gitu ke ini terus dilemparin. Nah, itu mirip kayak gitu. Tapi agak beda gitu. Kan kalau itu kan kayak ada kayak tulang gitu. Kalau itu enggak. Cuma kayak lempengan, kayak straight. Terus ininya kayak jarum, di dua sisinya itu kayak jarum gitu. Mereka punya yang kayak gitu untuk male. Dan ternyata ada juga spesies yang female. Itu mengingatkan aku lagi ke The Great Wall, di mana pemimpinnya itu kan di The Great Wall itu perempuan tuh, si female-nya. Di sini juga yang paling dilindungi oleh male-nya itu adalah si female. Dan of course di setiap anatomi hewan gitu ya, yang female itu lebih gede, lebih agresif. Dan dari appearance-nya juga, si yang female-nya ini agak sedikit berbeda dari yang male, sorry. Kalau yang female itu dia punya tambahan tangan. Jadi ini tangannya, di bawahnya itu ada tangannya lagi. Jadi ada kayak 6 tangannya ada 2 pasang dan ada kaki. Ya, kayak gitu. Terus tetap ada tentakelnya 2 kanan kiri. Dan bisa menembakkan itu. Dan turns out di masa depan ternyata si Dan Forrester ketemu sama anaknya. Tapi lucunya si anaknya ini nggak agak sedikit menjauh dari Dan. Dan si Dan bertanya-tanya, kenapa anaknya jadi kayak gini? Mereka kan tidak close kah? Akhirnya si Dan nanya, what happened before Dan Forrester die? Dan si anaknya ini nggak mau jawab. I don't know why. Saat pertamanya dia cuma kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah mereka akhirnya bekerja sama, si Dan sama si anaknya ini, untuk jerat si female. Karena si anaknya Dan Forrester ini yakin bahwa kelemahan di White Spy ini adanya di female-nya. Dan betul, mereka akhirnya ke salah satu nest-nya itu, ke sarangnya itu. Mereka kayak masuk ke sarangnya itu dan mereka narik female-nya untuk dibawa ke semacam research, kayak gedung research gitu, tapi di tengah-tengah lautan kayak gitu. Akhirnya mereka bawa, dan mereka bisa ya, maksudnya walaupun banyak struggle-nya, bawa beberapa orang mati, tapi mereka akhirnya bisa bawa si female white spice-nya ini ke tempat research-nya itu, yang dilakukan sama si daughter dari si Dan Forrester-nya. Dia tuh kayak dia memasukkan bius setiap 1 jam sekali. Terus dia bawa acid, jadi di dalam si female-nya ini ada acidnya. Akhirnya mereka kerja. Awalnya si anaknya ini kayak, I can do it myself gitu. Karena entah kenapa aku kayak memikirkan bahwa si anaknya ini punya dendam masa lalu sama si Dan. Mereka akhirnya buat vaksin,
akhirnya mereka bekerja bareng gitu loh, akhirnya mereka get well gitu, terus mereka kerja. Dijelaskan bahwa ternyata si Dan-nya ini meninggalkan si anaknya ini sama istrinya, dan kayak nggak mungkin aku melakukan itu. Oke, turns out akhirnya mereka mengerti satu sama lain, dan mereka bekerja bareng untuk bikin vaksin ini bekerja gitu 100%. Untuk apa? Untuk memusnahkan si white spice ini dari dataran, karena beberapa waktu kemudian si dataran ini si orang-orang yang tersisa ini akan habis dimakan, karena si white spice ini pas keluar itu mereka chasing food, dan orang ini adalah food untuk si white spice. Oke, akhirnya mereka bisa nih buat vaksinnya itu bekerja 100%. Dan ternyata si female white spice-nya itu langsung tiba-tiba, karena dia tahu ya, dia tuh pintar, dia juga bisa melihat dengan jelas kayak gitu. Kita juga bisa lihat bahwa dia bisa lihat dengan jelas dari ada scene-nya gitu ya. Terus si Dan sama si anaknya ini mereka lari, dan ternyata hanya 7 menit lagi saat si Dan harus kembali ke masa lalu. Akhirnya si anaknya ini hand over the vaccine sama si Dan, bilang bahwa take this, product this, dan kirim lagi ke masa depan. Tapi ternyata nggak bisa kayak begitu. Jadi si vaksinnya itu, jadi si Dan kembali ke masa lalu di tengah-tengah chaotic, bahwa si anaknya jatuh ke bawah ribuan white space yang udah nunggu anaknya, jadi jatuh gitu. Dan si Dan kayak masih berharap bahwa dia bisa menyelamatkan anaknya. Dia pergi ke masa lalu, dia tanya, kita menemukan vaksin, dan ternyata portal ke masa depan udah nggak bisa dilewati. Di situ kayak si Dan itu udah sedih, terpuruk, segala, pokoknya udah desperate lah gitu. Dan ternyata akhirnya dia ngobrol sama istrinya bahwa si white spice ini nggak tahu kapan landingnya, nggak ada di koordinat, nggak ada sama sekali. Cuma mereka tiba-tiba keluar dan nyari makanan. Dalam hal ini makanannya adalah manusia gitu. Mereka akhirnya sadar bahwa white space ini ternyata udah ada di sini. Jadi Dan sama teman-temannya yang survive dari perjalanan masa depannya itu, mereka berkumpul, mereka mulai berpikir bahwa di dalam si crawl-nya ini kan ada orang yang bawa crawl-nya si white space ini. Di situ ada terkandung volcano yang ternyata dari beberapa ratus tahun lalu ada kayak abu vulkano yang all over the world gitu. Terus ternyata adanya sampai Rusia, dan udah terpupuk selama beratus-ratus tahun di dalam es. Akhirnya mereka tahu di mana bahwa si white space ini mereka nggak landing beberapa tahun kemudian gitu, tapi landingnya beberapa ratus tahun lalu. Akhirnya mereka udah berkomitmen nih. Mereka juga bilang ke orang-orang yang asalnya ngurusin buat pergi ke masa depan untuk war itu, tapi nggak ada yang dengar. Dan juga mereka udahlah itu warnya mereka, bukan war kita, dan segala macam kayak gitu. Terus akhirnya kan nggak mau ini ya, dan ada orang-orang masa depan yang masih ada di sini, mereka nggak bisa pergi ke masa depan lagi. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke Rusia tanpa kena radar gitu, dan yang bisa melakukan itu adalah ayahnya si Dan. Akhirnya ayahnya si Dan, 3 orang temannya yang survive dari Tomorrow War-nya itu, sama orang-orang yang dari masa depan, mereka akhirnya pergi ke Rusia. Dan akhirnya mereka menemukan ada semacam UFO gitu yang memang contain si white spice. Di dalamnya itu mereka bawa banyak larva white spice gitu. Dan akhirnya dengan pakai si vaksinnya itu, mereka meledakkan satu wing gitu, ada wing yang gitu. Mereka meledakkan satu wing dan ternyata berhasil. Tapi
setelah meledakkan satu wingnya itu, mereka nggak realize bahwa si female dan beberapa male-nya ini terbangun. Akhirnya mereka terbangun, keluar dari kayak semacam kepong-pongnya gitu, keluar, dan ya di situ a bit chaotic. Tapi mereka kayak oke, aku ini. Jadi orang-orang dari masa depan dan satu orang yang survive itu, dia bilang, this is my life, I'm going to die the way I want it gitu. Akhirnya dia kayak udah, aku bawa vaksin nanti ini. Jadi kan mereka udah punya banyak tuh, ditimpan simpen kayak gitu, terus diledakkan lah si UFO-nya. Tapi si female sama beberapa male itu udah keluar duluan dari si UFO-nya, dan akhirnya mereka harus bertarung lah sama ini. Dan yang paling susah dibunuh itu seperti biasa yang adalah yang female. Nah, si female-nya ini akhirnya ada battle gitu lah antara si Dan Forrester sama si ayahnya, bahwa beberapa orang yang tersisa itu cuma tinggal 3 gitu ya. Si Dan Forrester, satu temennya yang survive dari Tomorrow War, dan satu lagi ayahnya. Mereka akhirnya battle yang yang wow banget kayak gitu. Terus finally si female white spice-nya ini bisa di-defeat. Kayak seru banget. Jadi pas nonton ternyata kembali ke sana, jadi mereka basically saved the world to 28 years later gitu. Bagus banget. Dan Tomorrow War ini cuma bisa ditonton di Amazon Prime, karena dia juga original Amazon Prime, nggak ada di Netflix, nggak ada di HBO Max, so basically only di Amazon Prime. For me, is it worth it? Karena filmnya juga bagus ya, dan nggak kayak something that I would like to watch the other day. Tapi ini kayak lebih ke ada waktunya, time traveler gitu kan. Terus si monsternya juga digambarkan dengan bagus untuk aku. Terus jalan ceritanya juga it's good. So yeah, this movie I really recommend it to you guys. That is all, I believe. I will see you on the next video. Bye bye.